Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke, kita akan memulai pembelajaran PAI pada kali ini. Ibu minta kalian semua menghadirkan niat untuk belajar dan kita berdoa bersama-sama. Mangga kepada Rizkia dipimpin doanya. Duduk sikap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Alzira hadir? Hadir. Aulia Jessica? Hadir. Dea? Hadir. Hadir semua ya? Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Ya, sudah siap ya memulai pembelajaran? Siap. Oke, selanjutnya kita akan lakukan pembiasaan terlebih dahulu membacakan Quran surat Al-Isra ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Artinya, Jika berbuat baik, berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kerugian dari kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri. kalau kita berbuat baik, maka kebaikan itu untuk Diri diri kita sendiri. Kalau kita berbuat jahat, gimana? Kerugian dan kejahatan itu juga kembali kepada diri kita sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan, maka itu yang akan kembali kepada kita. Atau istilahnya, apa yang kita tanam itu yang kita petik, atau itu yang kita tuai. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menghindari sikap bersikap kodam, Nah, sebelum masuk ke materi ini ada yang ingat nggak pembelajaran kita minggu kemarin? Siapa? Tunjuk tangan. Tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Oke, benar ya. Masih ingat kan semuanya? Pembelajaran kita minggu kemarin itu adalah larangan pergaulan bebas dan zina. Nah, sekarang Ibu ingin mengaitkan apa kaitannya larangan pergaulan bebas dan zina dengan menghindari sikap kodam, kontrol diri, dan berani membela kebenaran? Rahma, silakan jawab Rahma. Mengontrol diri agar melakukan perbuatan zina. Apa? Mengontrol diri agar tidak melakukan perbuatan zina. Oke, bagus ya. Nah, jadi larangan pergaulan bebas dan zina itu agar tidak terjadi gitu ya, agar kita tidak melakukan pergaulan bebas dan zina itu, kita harus kontrol diri kita agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina. Nah, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah Ibu harapkan ketika kalian nanti setelah belajar, kalian mampu juga menjelaskan bagaimana cara menghindari sikap temperamental atau kodam itu.
Terus bagaimana juga kalian menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani membela kebenaran. Nah, sebelum Ibu melanjutkan ini, ada yang tahu nggak sikap temperamental atau gadap itu apa? Cium tangan. Siapa? Rahma. Sikap temperamental itu adalah suka marah, mudah terpancing emosi, gitu ya. Dikit-dikit kesenggol dikit marah. Kalau kontrol diri itu gimana? Ada yang tahu nggak bagaimana kontrol diri itu? Setia, benar ya. Kontrol diri itu menahan diri. Kita harus menahan diri kita untuk memikirkan dulu gitu. Ketika saya melakukan A, apakah itu baik atau buruk? Sini pengertiannya. Godap adalah godap itu berasal dari kata atau bahasa Arab godaba yaghdabu ghadban, yang artinya marah, gitu ya. Secara istilah, godap itu adalah wujud pelampiasan atas rasa kecewa atau rasa tidak puas. Nah, orang yang marah, ya pasti dia kecewa dong, ya kan? Dia kecewa atau dia tidak puas, gitu ya. Yang mengakibatkan dia emosinya memuncak. Yang kedua, kita akan belajar mujahadaan nafs, kontrol diri. Nah, bahasa Arabnya atau istilah Arabnya itu mujahadaan nafs. Artinya kita mengontrol diri. Yang tadi kata setia, kita menahan diri. Nah, saja'ah itu apa? Tidak merasa takut dalam menghadapi apapun selama berada dalam kebenaran dan didasarkan pada pikiran yang jernih. Nah, oke, ini materinya. Ibu harap sedikit gambaran ini bisa kalian nanti gali lewat sumber-sumber yang lain ketika kalian mengerjakan kelompok. Ada 3 kelompok ya. Kelompok 1 ini ya. Kelompok 1 sesuai dengan Ibu telah membagi kemarin, kalian adalah kelompok visual, gitu ya. Nah, nanti kalian akan menganalisis gambar-gambar ini, lalu kalian ambil pesan moralnya dari gambar ini apa terkait dengan materi kita, yaitu menghindari sikap gadap, kontrol diri, dan saja'ah atau berani membela kebenaran. Ini ya tugas dari kelompok 1, kelompok visual. Kelompok 2 berkaitan dengan audio. Nah, nanti kalian analisis sebuah video, gitu ya. Ini linknya sudah Ibu cantumkan, gitu, nanti akan Ibu bagi. Kalian analisis video ini, kaitkan juga apa sih pesan moral dari video tersebut. Nah, kelompok ketiga adalah kelompok kinestetik. Nah, kalian yang suka bergerak atau menciptakan sesuatu, gitu ya, buatlah karya berupa quote, bentuk kata-kata bijak atau kata mutiara yang berkaitan dengan materi kita hari ini, gitu ya. Kelompok 1 ini LKPD-nya. Ya, kelompok 2 ini yang KPD-nya, silakan dibaca. Dan kelompok 3 ya. Nah, sekarang silakan kalian diskusikan per kelompok. Menahan diri dari perbuatan buruk yang tidak baik.
dahulu semuanya. Ya, 1, 2, 3, tepuk semangat. Ya, nah kita lanjutkan. Silakan duduk. Kita lanjutkan untuk presentasi dimulai dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil analisis dari gambar yang ada di depan. Sebelumnya perkenalkan diri, saya Neni Nurasana. Saya Siti Yulianita. Untuk gambar pertama akan dijelaskan oleh Siti. Gambar yang pertama yaitu menjelaskan tentang menghindari sikap temperamental, dan pesan moralnya yaitu ketika amarah memuncak, bersabar adalah pilihan terbaik. Marah tidak menyelesaikan masalah, dan mengalah bukan berarti kalah. Oke, terima kasih kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, itu tadi dari kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2. Silakan tampil ke depan. Hasil analisis dari video tersebut akan dijelaskan oleh Kaisa. Jadi di dalam video itu ada seorang remaja yang sedang membuat video di taman. Terus saat sedang membuat video terdapat sutradara yang emosi dan melampiaskan amarahnya itu kepada Dapat. Terus Dapatnya tidak terima karena ia selalu disalahkan oleh sutradara dan dianggap tidak serius dalam memainkan perannya. Setelah itu mereka bertengkar. Lalu datang Hafiz yang melihat mereka bertengkar. Setelah itu pun Hafiz memisahkan mereka dan menasihatinya karena perbuatan seperti itu tidak baik. Ini akan mempresentasikan quotes tentang syaja'ah dan mujahadah an-nafs. Syaja'ah adalah berani membela kebenaran, dan mujahadah an-nafs yaitu tentang sikap mengontrol diri. Syaja'ah akan dibacakan oleh Silvi. Syaja'ah, jangan takut untuk membela kebenaran karena kebenaran akan selalu menang. Kemudian yang kedua tentang mujahadah an-nafs. Orang yang bisa mengontrol dirinya pasti juga akan bisa mengontrol hidupnya. Udah dulu sekian presentasi kualitas dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah mendiskusi, sudah presentasi. Ada yang masih belum paham tentang wadah, saja'ah, dan kontrol diri? Ada yang mau ditanyakan? Nah, tidak ada? Benar? Sudah paham semua? Sudah? Ya. Nah, sedikit Ibu kuatkan ya bahwa tadi materi tadi wadah, terus saja'ah, dan kontrol diri gitu ya, itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Hal itu pasti akan kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu Ibu akan kalian akan mengerjakan
pretest, post test gitu ya, dari pembelajaran kita hari ini. Ibu sudah kirim ke grup gitu ya. Oke ya, sudah selesai semuanya. Sudah selesai ya. Oke. Tadi kalian sudah melakukan kuis ya. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri, kita kesimpulan dulu ya. Coba siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siti Yulia, apa Siti kesimpulannya? Jadi kita Ya. bisa tahu tentang pengertian sifat godam, Ya. membela kebenaran, terus menghindari sikap temperamental agar tidak marah terus gitu Bu. Ya. Bisa menahan diri sendiri. Ya. Terus sejarah membela kebenaran, kalau memang itu yang benar ya lakukan aja gitu. Ya. Oke, terima kasih ya. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Siti. Jadi, ya Ibu kuatkan lagi pendapat Siti tadi bahwa kita sudah belajar tentang sifat godam ya, yang marah gitu. Kita harus menghindari. Dengan cara apa kita menghindari sifat godam itu? Kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri gitu ya, dan kita juga harus berani membela kebenaran. Kalau kita merasa kita benar, kita yakin kita benar, jangan takut untuk berbuat apapun gitu ya. Oke, sudah paham sampai di sini pembelajaran kita? Paham ya. Nah, sekarang Ibu menanyakan, ada tidak kalian merasa kesulitan tidak belajarnya? Tidak ya. Happy? Terus apa, dari tugasnya merasa kebingungan tidak? Tidak ya. Artinya kita belajar hari ini bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin di lain waktu kalian bisa lebih mempelajari lebih dalam materi-materi tentang modal, terus apa? Mujahadah nafs, terus saja'ah. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar juga tentang bagaimana sih cara dampak dari sikap marah itu, bagaimana dampak dari kita melakukan bisa kontrol diri, dan apa manfaatnya juga kita berani membela kebenaran. Pada pertemuan selanjutnya itu yang akan kita bahas ya. Terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan dalam bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.